Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di kelas daring kita. Sebelumnya Ibu sudah share video tentang penawaran, permintaan, harga, dan pasar. Kita lanjut ke peran iptek dalam kegiatan ekonomi. Kalian buka buku kalian halaman 172 ini. Jadi kalian buka buku kalian halaman 172. Oke, sudah. Sekarang kalau sudah buka buku kalian halaman 172, kalian baca di sini peran iptek dalam kegiatan ekonomi. Kalian pasti tahu apa itu iptek. Iptek itu singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalian bisa lihat gambar 325 hasil kemajuan iptek. Ini adalah salah satu gambar. Ini gambar salah satu contoh dari teknologi. Ada komputer, ada HP, televisi, ada iPad, ada kamera. Itu adalah contoh penerapan teknologi. Kalian baca di sini. Perhatikan gambar 325. Manusia saat ini sangat membutuhkan barang seperti yang terdapat pada gambar tersebut. Barang tersebut merupakan hasil perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu muncul sebagai akibat berkembangnya kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan. Semakin bertambahnya kebutuhan manusia menuntut ketersediaan alat pemenuh kebutuhan yang semakin cepat dan bervariasi. Karena manusia itu semakin banyak, maka kebutuhannya juga semakin bertambah dari tahun ke tahun sehingga menuntut ketersediaan alat pemenuh kebutuhan. Jika ketersediaan alat pemenuh kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka disitulah akan terbentuk namanya kelangkaan. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa ilmu pengetahuan muncul sebagai akibat dari berkembangnya aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan. Kalian bisa baca buku kalian ini di halaman 172. Ternyata perkembangan iptek ini membawa manfaat yang luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Dan karena membawa manfaat, makanya iptek ini memberikan dampak positif dan juga dampak negatif. Kalian bisa baca di halaman 173 dampak positif dari ilmu pengetahuan. Antara lain, dapat terpenuhi kebutuhan manusia, artinya bisa mengurangi permasalahan ekonomi yang dihadapi. Jadi semakin berkembangnya teknologi itu dapat memenuhi kebutuhan manusia, jadi bisa mengurangi permasalahan, contohnya kelangkaan, pengangguran. Dengan adanya HP, kita bisa menemukan info lowongan kerja. Jadi orang yang membutuhkan pekerjaan bisa mendapatkan info lowongan kerja dengan mudah melalui HP, informasi. Yang kedua, dapat membuat segala sesuatu lebih cepat dan mudah. Dibandingkan tahun era 90-an di mana HP belum banyak, kita mendapatkan informasi itu hanya melalui surat kabar, surat. Sekarang jauh lebih mudah. Kita bisa dapat informasi lewat internet, lewat Facebook, lewat WhatsApp. Itu lebih cepat, lebih mudah. Yang ketiga, dapat mempermudah untuk memperluas informasi. Ini
kita dapat lebih mudah memperoleh informasi dari seluruh dunia. Kita bisa dapatkan informasinya sangat luas, informasi bisa didapatkan melalui kemajuan teknologi. Menambah wawasan pengetahuan. Nah, misalkan seperti sekarang ini kita harus belajar secara daring. Nah, kalian bisa menambah wawasan pengetahuan kalian dengan membaca berbagai referensi di internet, berbagai ilmu melalui berbagai pengetahuan bisa kalian dapatkan melalui YouTube. Nah, itu merupakan dampak positif dari teknologi. Tapi di samping dampak positif dari teknologi ini, ternyata ada dampak negatifnya juga. Nah, dampak negatif dari perkembangan iptek antara lain sebagai berikut. Nah, kalian bisa baca di sini. 1. Mempengaruhi pola pikir masyarakat yang negatif. Jika informasi yang diperoleh melalui internet berisi tentang segala hal bersifat negatif. Nah, ini contohnya berita hoax yang belum tentu benarnya sudah tersebar melalui Facebook misalkan. Nah, itu dampak negatifnya semakin beredarnya berita hoax. Yang kedua, dapat menyebabkan polusi. Semakin banyak masyarakat menggunakan hasil perkembangan iptek, misalnya kendaraan bermotor, maka pencemaran juga semakin banyak. Nah, asap kendaraan bermotor itu bisa menyebabkan polusi udara. Nah, dulu sebelum ada kendaraan bermotor, orang itu hanya bisa naik sepeda, jalan kaki, tapi udaranya bersih. Nah, sedangkan sekarang semenjak kendaraan bermotor semakin banyak, maka terjadilah polusi udara. Yang ketiga dapat membuat orang semakin malas. Sebagai contoh, nah ini kalian nih, siswa setiap saat hanya memegang HP dan melupakan kewajiban sebagai siswa untuk belajar. Nah, ini bisa membuat kita malas. HP itu bisa membuat kita malas. Jadi contohnya kalian nih, kalian pasti kalau buka HP cuma main game atau main Facebook dan lupa bahwa kalian itu siswa yang harus belajar. Nah, ini dampak negatif dari perkembangan iptek. Yang keempat, dapat menimbulkan kerusakan, misalnya kerusakan lingkungan alam sebagai akibat semakin banyaknya limbah industri yang dibuang oleh perusahaan. Bahkan mungkin bisa jadi suatu saat lahan tersebut dijadikan tempat untuk berdirinya mal. Jadi semakin berkurang lahan hijau, limbah-limbah industri itu juga semakin banyak dengan perkembangan teknologi. Ini dampak negatif. Yang kedua, peran iptek dalam menunjang kegiatan ekonomi. Nah, selain dampaknya, iptek juga itu sangat berperan dalam menunjang kegiatan ekonomi. Nah, misalkan kegiatan ekonomi kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya, ada 3, produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, apa sih peranan iptek bagi kegiatan ekonomi? Antara lain, 1, di bidang produksi. Iptek dapat menunjang kegiatan produksi, terutama kebutuhan akan mesin-mesin produksi, bahan baku untuk produksi, dan bahan penolong untuk produksi. Nah, misalkan kalian biasa lihat petani, kalau kita sekarang menggunakan mesin traktor untuk panen padi, ada mesin doros padi. Nah, itu salah satu kemajuan dari iptek. Nah, dulu sebelum ada mesin doros padi itu kan dilakukan secara manual. Nah, sekarang semenjak ada mesin-mesin tersebut, kegiatannya jauh lebih mudah. Nah, di bidang produksi, peran iptek di bidang distribusi itu untuk memperlancar distribusi barang dan mempercepat barang sampai ke tangan konsumen. Nah, contohnya sekarang sudah ada namanya mobil kampas, ada kendaraan bermotor, biasa kalian dengar JNE, JNT, itu mereka tugasnya untuk mendistribusikan barang.
Konsumsi iptek dapat memberikan kemudahan konsumen dalam pemenuhan kebutuhan konsumen dengan cepat dan mudah memperoleh barang yang dibutuhkan. Nah, kalian pernah dengar Lazada, Shopee, Belibeli.com. Nah, itu semua pasar modern melalui teknologi. Jadi kalian tidak perlu ke pasar jika ingin membeli sesuatu. Kalian bisa cari di Shopee, di Lazada, kalian tinggal pesan. Kalian juga bisa beli di marketplace. Itu semuanya bentuk dari peran iptek dalam menunjang kegiatan ekonomi. Contohnya toko online. Nah, ini coba renungkan, perkembangan iptek sangat mempengaruhi perilaku masyarakat. Masyarakat mampu memilih dan memilah teknologi yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam dengan tidak merusak lingkungan demi kepentingan pribadinya. Jadi iptek ini harus dipilih apa yang baik digunakan, apa yang dibutuhkan. Jadi jika kalian tidak butuh, kalian tidak perlu menggunakannya. Misalkan untuk penggunaan HP sekarang, sebaiknya kalian gunakan untuk belajar daring, bukan untuk main game. Nah, itu contohnya. Nah, untuk video selanjutnya kita akan bahas tentang peran kewirausahaan dalam membangun ekonomi. Nah, kalian bisa baca di buku kalian. Ini bukunya jangan disimpan di rumah saja, oke? Oke, mungkin sekian. Kita bertemu lagi di daring selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.